Yang belakangnya gendut gitu Ah, ya. belakangnya gendut terus Gendut cembung. belakangnya ya. Terus depannya cembung. Oke, Ah, udah gendut cembung. depan belakang. Depan belakang itu namanya TV tabung. Ah. Ya kalau diputusin sedih lah. Ya bener ya, sedih. Tapi ini berdampaknya dari kesedihan, berdampaknya akan menjadi bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah. Penonton ataupun pemirsa podcastnya Mujahidin FM, balik lagi di Ruang Tengah Radio. Dan kalau kita berbicara tentang ASO atau Analog Switch Off, di benak saya ASO itu adalah pemutusan ya teknologi pertelevisian secara analog. Jadi akan dialihkan nih dari analog dikonversikan ke digital. Begitu kira-kira ya. Tetapi untuk lebih jelasnya, di sini kita sudah kedatangan tamu, Masya Allah. Saya mau bilang tamu agung, tapi beliau namanya Bapak Agung nih kan. Jadi Wafila, di sebelah kanan saya ada Ketua KPI Pusat ya, ada Bapak Agung Supriyo. Halo Bapak. Ya, halo. Halo, sehat selalu Pak? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri saya ini kayak cerdas cermat kita ya Pak ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri saya ada Kang Ikur ya. Ini sudah sering terlihat wajahnya kalau di Kalimantan Barat dan pernah juga masuk ke podcastnya Mujahidin FM ya Pak ya. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, di sini nih kalau kita ngomongin tentang ASO, ini kayaknya kalau udah bicara tentang pemutusan itu kayaknya sedih deh Pak. Benar nggak sih Pak? Iya, Sedih kalau atau orang memang menyenangkan begitu? Putus cinta sedih. Ya kalau diputusin sedih lah. Ya bener ya, sedih. Tapi ini berdampaknya dari kesedihan, berdampaknya akan menjadi bahagia. Begitu Ya. kira-kira. Lebih bagus gitu ya. Lebih Lebih bagus ya. insya Allah. Oke, insya Allah. Mungkin dari Pak Agung bisa sedikit sharing ya Pak ya terkait dengan kenapa sih ASO ini harus hadir. Iya. Silahkan Pak. Kalau tadi kan kalau putus cinta sedih, kalau ini malah bahagia nih. Ya. Jadi gini, ASO itu analog switch off. Ya, jadi switch off itu bisa dibilang cut off, ya. Ya. Bisa juga dibilang pergantian. Jadi analog diputus, kita pindah ke digital. Oke. Atau diganti menjadi digital. Mhm. Nah, yang dimaksud digital ini adalah digital televisi. Oke. Kan orang sering asumsinya kalau digital tuh internet, kan gitu kan. Ini sama sekali bukan. Ini adalah digital televisi. Nah, kenapa sih kita harus pindah ke digital dari analog ke digital? Ya, yang pertama, TV analog itu boros frekuensi. Oke. Boros frekuensi. Jadi satu frekuensi satu TV. Mhm. Nah, jadi kalau di Jakarta itu KPI ya, itu mengawasi 18 TV berjaringan atau nasional. Ada RCTI, ada SCTV, ada Indosiar, terus ada MNC, Trans, TV One, Viva, Metro, Kompas, RTV One, Net ya sebutin Dan lah. lain-lain lah pokoknya. Banyak lah. Nah, itu satu frekuensi satu TV. Oke. Jadi kalau ada 18 TV, 18 frekuensi dipakai. Oke. Nah, ini di analog ya. Mhm. Sementara di digital satu frekuensi itu bisa 12 TV. 12 channel. 12 channel. 12 channel betul ya? Ya, atau Oke. 12 TV. Jadi Oke. kalau kita ada 18 TV, Mhm. ya kita cuma butuh 2 frekuensi. Oke. Ah, Betul. kira-kira gitu. Mhm. Itu pun masih sisa. Ya. Ya Ada kan penghematan ada tentunya. penghematan. Iya, betul. 12 kali 2 24. Oke. Kalau 18 masih sisa 6. Nah, ini perumpamaan supaya lebih mudah. Ya. Bukan perumpamaan juga, memang begitu kenyataannya, frekuensi Siap. bisa lebih hemat. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi bedanya tuh di pemakaian frekuensi. Kalau digital itu lebih hemat. Mhm. Kalau analog lebih boros. Ya. Yang kedua, kualitas gambar. Mhm. Kalau di analog udah boros,
frekuensinya, kualitas gambarnya itu buruk. Ya. Kualitas gambar ya, bukan kualitas konten. Ya, Gambar, semutan tampilan gitu ya, gambar Pak, ya ya? banyak semut. Nah, jadi kalau saya itu di Jakarta, kalau pakai TV analog, saya harus antenanya itu saya arahkan ke TV-nya nih. Kan Oke. banyak banget kantor TV itu atau pemancarnya di Jakarta Barat. Ya. Rumah saya Jakarta Selatan. Jadi saya harus Arahkan ke arahkan barat. ke Jakarta Barat Oke, supaya mendapat lebih jernih. benar. Kita Itu- kalian ngalamin ya dulu ya gitu ya, Iya. Pak, ya? Diputer-puter. Kalau lagi bola atau apa yang menarik ya itu pasti wah Iya, siap, begitu. siap. Nah, apalagi kalau kena hujan, kena angin, wah kita repot. Iya, benar. Nah, di Jakarta itu rata-rata ya Mhm. yang saya lihat atau rumah saya sendiri lah itu pakai TV kabel Ya, supaya lebih jernih. TV berlangganan. satelit Nah, juga mungkin. Ya, bisa ada yang pakai fiber optik atau yang satelit. Ya. Tapi ini kan berbayar kalau TV berlangganan. Iya, betul. Nah, jadi mensiasatinya ya berlangganan agar kontennya menjadi lebih jernih. Nah, itu saya berlangganan ya kalau paketnya sedikit, misalnya di HBO itu 100.000, tapi kalau mau paket Betul. komplit bisa lebih dari situ. Tiap Itu bulan berlangganan bayar. tiap bulan. Iya. Nah, kalau pakai digital Mhm. sudah hemat, kita tetap dapat menonton tayangan dengan jernih. Ya, Tanpa memakai TV kabel sudah jernih. tanpa. Oke. Iya. Oke, oke. Tanpa memakai TV kabel, tanpa berlangganan, sudah jernih. Itu kelebihannya, Pak ya? Kelebihannya, jadi Oke. udah hemat, jernih. Siap. Jadi paketnya udah komplit banget nih. Paket komplit. Paket komplit. Nah, walaupun saya kalau di Jakarta tetap berlangganan, tapi bukan karena untuk menonton konten yang lebih jernih, enggak. Mhm. Saya berlangganan yang ada datanya supaya di rumah pakai wifi. Oke, Gitu. oke. Ini lain topik lah ya. Beda-beda nih, beda. Makanya saya topik. langsung yang, oh iya. Beda topik. Jadi dia kalau kita sudah digital, itu kontennya lebih jernih. Nah itu yang Siap. kedua, ya. Tadi hemat, lebih jernih. Yang ketiga, Mhm. jumlah TV-nya atau jumlah salurannya akan lebih banyak. Ya. Di KPI sendiri di pusat itu calon TV atau mereka yang sudah punya license atau izin untuk bersiaran tuh 50-an TV. Oh, Jadi sekarang Banyak 18 tambah 50. Jadi 50 jadinya ya. 68 TV. Ditambah, kurang ditambah. lebih. Iya. 50 ya. Ditambah 68 TV. Jadi kita kalau sudah digital, sekali ya. oh itu banyak banget TV-nya. Iya. Jadi kita tuh masyarakat atau penonton dimanjakan. Kita bosan ini pindah ini pindah ini. terhibur lah ya, Pak ya. Terhibur. jadinya dengan- Nah, itu 3 kelebihan dari televisi digital. Oke. Nah, kenapa bisa banyak? Ya kan kalau 2 frekuensi aja bisa 24. Ya. Nah, di Jakarta itu bisa 8 sampai 9 frekuensi. Tinggal Iya. dikali aja 12. Betul. Misalnya begitu. Iya, contohnya. Nah, jadi banyak banget. Itu yang untuk TV ada berapa tadi? Hemat, jernih, frekuensi banyak. Frekuensinya. Apa bukan frekuensi, apa tuh namanya? Televisi makin banyak. Ya, Makin banyak salurannya. Nah, jadi channel. beraneka ragam. Ya. Nah, yang terakhir ini penting banget walaupun tidak terkait secara langsung. Mhm. Tadi kan saya bilang ada penghematan frekuensi. Ya. Nah, frekuensi itu dihemat. Jadi nanti setelah dipakai oleh televisi masih ada sisa. Nah, Saking hematnya masih ada sisa. sisanya, Sisanya itu adalah digital dividend atau bonus digital. Nah, ini yang kemudian dipakai untuk internet. Jadi Oke. internet kita yang sekarang kan masih 4G. tuh. Nah, kalau TV-nya udah pindah semua ya ke digital, itu frekuensinya sisanya itu bonusnya itu bisa dipakai untuk internet. Oke. Jadi bisa Naik lagi. 5G. 5G. 5G ya. Nah, 5G ini kecepatannya beratus kali lipat dibanding 4G. 4G. Kemarin itu di NTB ada Formula E kan di Lombok itu di uji coba 5G. Nah, saya tanya kepada Kemkominfo staffnya tuh, Baik. menurut dia kecepatannya itu 200 kali lipat Dari daripada 4G. Jauh banget Itu ya. 5G jauh banget. luar biasa. Nah, makanya nih saya pesan juga nih buat para penikmat podcast ya. Ya.
Kalau sekarang punya handphone yang 4G, kalau mau tuker tambah, kalau bisa yang sudah 5G. Supaya nanti nggak beli lagi kalau sudah pindah. Bentar kan lagi gitu. berarti kayaknya Pak ya? Ya, setelah 2 November 2022 ya mungkin setelah itu beberapa Tahun depan lah ya. ya udah tahun depan bisa lah itu 5G. sudah 5G. Iya, jadi Ecovilla jangan lupa ya tukar handphone Anda Nah, jadi 5G. Ya. itulah kelebihan Ya. dari digital. Makanya tadi saya bilang kalau kita putus dari analog, kita nggak sedih. Ya, betul. Justru happy karena keuntungan-keuntungan yang didapat tadi. Iya, dan saya baca beberapa artikel juga nih Pak, dan kemarin juga kita dapat informasi untuk mengiklankan satu informasi dari Kominfo juga, itu terkait dengan perubahan analog ke digital, tetapi lebih ke STB. Nah, kan ini. pasti butuh itu ya Ecovilla ya. Nah. Sebenarnya fungsi dari STB itu apa sih? Terus bentuknya tuh kayak gimana gitu beda sama kan? S-Tech ya. S-Tech. Terus harganya yang terpenting. Harganya itu berapa gitu kan ya Pak ya? Itu yang terpenting. Mungkin Ya. boleh Bapak dulu. Nanti mungkin Bang Ikur bisa Iya. menambahkan untuk Kang Jadi Ikur ya. Jadi STB itu adalah set top box, Yes. bukan ST. S-Tech. ST manis, ST tawar gitu ya. Iya, betul. Set top box namanya set top box lah. Box itu kan kotak. Yes. Jadi bentuknya emang persegi panjang dia kotak. Nah, ditaruh biasanya tuh di atas TV, bisa di samping gitu. Oh. Nah, mungkin rata-rata orang taruhnya di atas jadi set top box gitu. Ya, top Di ya. top. Padahal Bisa juga ya. bisa di mana-mana. Ya, padanan katanya decoder. Yes. Decoder tuh ya dipakai kalau kita berangganan tuh ada decoder kan. Iya ya. betul, TV satelit Ini pakai itu Pak. set top box. Mm-mm. Nah, set top box itu gunanya adalah mengubah ya Ya. analognya tadi menjadi digital. Oh, pakai Sebelum masuk alat TV. itulah. Iya. Oh. Jadi dari antena itu kan ditangkap nih Mm-mm. sinyal analog. Nah, lewat set top box kemudian jadi digital di TV-nya tayangannya itu. Nah, set top box ini wajib dibeli oleh pemirsa sekalian, penonton sekalian. Kalau TV-nya masih analog. Oke. TV-nya masih analog. Masih analog. Kalau masih analog. Nah, apa sih tanda TV analog? Yang pertama tuh TV tabung. Oke. TV kayak komputer tuh tabung tuh. Yang belakangnya Gede gendut belakangnya. gitu ya. Belakangnya gendut terus Gendut cembung. belakangnya ya. Terus depannya cembung. Oke. Udah gendut cembung. Depan belakang. Depan belakang. Itu namanya TV tabung. Tabung. Oke, oke. Nah, kalau flat Mhm. ada dua, ada yang digital, ada yang analog. Oh, udah ada yang digitalnya Pak. Ya ada. Jadi 2000 kesini lah kalau kita ke supermarket atau toko elektronik ya, itu rata-rata TV yang dijual sudah digital. Siap. Nah, tapi tidak semua TV datar yang kita temui di rumah tangga, saya pernah Ya. survei juga, itu sudah digital. Tandanya digital itu Ciri-cirinya. ada di tabung itu ada DTV. DTV ya. DTV digital Di television. apanya itu Pak? Biasa kalau belanja bisa di kardusnya, Oke. atau di TV kan ada hitam-hitam tuh, ada pinggirannya tuh. Uh-uh. Nah, itu di situ ada di TV. Ada tulisan di TV-nya. DTV. Oke. Nah, itu namanya udah digital. Oke. Nah, Atau ada tambahan lagi Pak Ketua. Di remote-nya juga biasanya ada. Nah, atau di remote. Garis miring D. D. A garis miring D. Itu berarti analog sama Oke. digital. Nah, kalau sudah ada tanda itu atau TV flatnya sudah digital, maka dia tidak perlu lagi set top box. Oh, kalau sudah digital nggak perlu set top Nggak box. perlu. Oke. Karena di dalam TV itu sudah ada gitu, sudah bisa menerima siaran digital. Udah ada konversinya. Iya. Untuk mengkonversi di situ tuh sudah ada. Sudah lengkap. ada. Alatnya ya. Nah, Kalau yang TV-nya agak-agak, kalau di rumah saya ini flat tapi cembung begini itu gimana? Itu ada udah nggak belum ya? tanda-tanda di Ada TV-nya? tadinya. Belum saya melihat tanda-tandanya. Nanti berarti saya pulang harus lihat dulu nih ya di remote-nya tadi ya Pak ya, di remote-nya. Nah, itu kalau flat belum tentu semua TV flat digital. Perlu dicek lagi. Jadi Mbak siapa namanya? Eri. Mbak Eri ini perlu kemudian
mengecek TV-nya apakah sudah digital atau belum. Siap. Kalau belum, maka wajib punya set-top box. Nah, harganya berapa ini tanya Bang Ikur nih. Siap. Ya. Harganya berapa itu? Kenapa Iya. Bapak sudah menjadi penjual? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau untuk di Kalimantan Barat insya Allah ya harganya itu in between dari 200.000 sampai 350.000 tergantung sih ya, tergantung merek dan itunya. Yang jelas in betweennya itu dari angka 200 sampai 300. 200. Ada yang Dan lebih itu murah lagi. Ya, insya Allah sudah banyak di pasaran. Oh, udah ya? Ya sudah ada. Oke. Di Keburaya sudah ada, di Mempawah kita udah cek udah ada, di Pontianak apalagi. Gitu. Oke. Jadi kalau mau beli bilang aja mau beli STB gitu. Karena mereka udah tahu tuh yang penjualnya STB aja gitu. Insya Allah sudah. Tapi ada. belinya jangan di warteg. Jangan Iya. Belinya di toko elektronik. Di toko Toko elektronik. Saya pikir elektronik, itu beli toko STB. cabe, Pak. Kalau di pasar beli STB nggak ngerti apa nih cabe Beli bentuk STB apa. banyakin S-nya lagi. Rupanya es teh yang dikasih kan. Ya Allah. Kalau warteg kan di sini ada nggak di Pontianak warteg ada? Ada. Oh, ada dong. Ada. Ada warteg. Iya, itu udah gue internasional. Go. Waktu itu saya ke ke California, LA. Oh di sana. Di Amerika Jangan itu bilang ada warteg juga. bukan ada warteg, Oh, nah. ada ini Lamongan. Oh, wah keren banget tuh Pak. Lamongan, iya, bukan Keren. Di mana di waktu itu saya lagi makan, pokoknya di sekitar Amerika itu ya? iya, Di USA lah iya gitu di ya. Los Angeles itu, Los Angeles di Oke. LA itu ada yang Lamongan, tapi juga ada apa kursinya kayak saya temui di Indonesia? Di Indonesia kursi Tradisional panjang gitu. Lamongan Kayu ya, gitu, begitu kursi ya? kayu. Oh, udah tutup waktu itu. Aduh, Cuman ada sayangnya. kayak spanduk Lamongan lah. Waduh, Ini pas luar orang biasa. Lamongan yang Ih, punya. keren, keren, Tapi keren, ya, jadi keren. udah menginternasional gitu. Iya, mantap ya, keren, keren. Luar biasa, mantap. Oke, Bapak, tadi kita udah ngomongin tentang kenapa sih harus dirubah, terus STB itu apa, dan informasi lagi yang saya dapat kalau ada yang pakai antena, antenanya nggak perlu diganti ya. Oh, nggak perlu. Antena kan cuma menangkap sinyal. Oke, berarti Jadi aman antena itu antenanya. tetap diperlukan baik di analog maupun digital. Oke. Karena dia fungsinya menangkap sinyal itu. Nah, ketika ditangkap, dia dikonversi. Oh. Kalau set top box ya menjadi digital, kalau masih analog, tapi kalau sudah digital otomatis langsung bisa menerima. Oke, siap. Kang Ikur. Siap. Nih saya mau bertanya selaku kita nih warga Kalbar. Kalau di Kalbar ini perkembangan untuk konversi dari analog ke digital itu seberapa besar sih Pak? Atau sudah mencapai Berapa persen? iya berapa persennya atau gimana nih Ya, Kang? alhamdulillah kalau di Kalimantan Barat kan tadinya ada di zona 1 itu di Oke. Kabupaten Mempawah, Kabupaten Keburaya dan Kota Pontianak itu seharusnya di 30 April. Oke. Tetapi karena sesuatu dan hal kita akhirnya ditunda terlebih dahulu gitu. Kenapa? Ya, jadi ditunda. Tapi kalau saya sih melihatnya gini, segala sesuatu itu ada hikmah yang kita bisa ambil. Betul. Hikmahnya apa? Selepas yang satu ini ya mungkin ya. Oke. Oke. Mau minum dulu gitu. Saya rahasiakan dulu Kita dong. cut dulu ya. Ngopi dulu, mau ngopi, Ngopi ngopi. dulu. Oh iya, Ngopi. Bapak mau ngopi dulu bentar. Iya. Kita kembali lagi ya. Jadi itu mah radio. Jadi ini memang ini apa teh heri ya atau apa ya? Jadi Kakak itu bahwa set top box itu sudah ada di 3 kabupaten itu bahkan di Kalimantan Barat. Dan yang kedua, kita kan ditunda dari tadinya sebenarnya zona 1 itu di 30 April tahap pertama, namun ada penundaan. Namun kita melihat bahwa ini ada sebuah hikmah. Ya. Artinya di Kalimantan Barat bisa mempersiapkan lebih matang lagi dalam pemindahan ataupun migrasinya itu sendiri. Karena dengan lokasi kita yang jujur seperti di Keburaya kan banyak pulau-pulau ya, apalagi di misalnya di kecamatan Ambawa, Padang Tikar dan sebagainya, itu kan banyak pulau-pulau kecil. Betul. Jadi kita juga selalu survei juga ya dalam hal ini, misalnya udah sampai mana nih? Nah, alhamdulillah kemarin kita sampai di kecamatan Kubu. Kebetulan kita ada acara kegiatan di sana, kita cek. Ya. Oh, Itu ternyata- nyebrang sungai Iya, ya. nyebrang sungai pakai speed berangkatnya Yes, itu. mantap. Kurang lebih 1 jam kemarin itu. Alhamdulillah ya ada dari Mujahidin juga itu Ada. datang. Ya. Ya alhamdulillah ternyata kita koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek dan juga Pak Dan Ramil sudah ada. Oh. Sudah ada, cuman mereka itu kemarin baru ada MUX-nya TVRI. Oke. Yaitu ada 6 channel ya, TVRI 4 dengan RTV dan Net TV. Nah, saya bilang coba di searching lagi karena Bapak ada searching ulang nggak?
Enggak, coba disusun ulang karena saya bilang sekarang saya tiga MUX-nya itu sudah jalan, gitu termasuk ada Indosiar sama Trans gitu. ya. Totally all saya bilang di sini yang sudah mengudara yang digital itu sudah 22 channel TV. Insya Allah kedepannya untuk zona 1 kurang lebih sekitar 29 channel TV. Oke. Yang tadinya di kita cuma ada sekitar 20 ya, Ya. dengan lokal itu. Nanti dengan lokal ada 29 akun bahkan 30 lebih gitu Ya, ya. ya. Karena tadi kalau informasi dari Mas Agung dia kalau satu MUX-nya 12, berarti kalau 3 MUX 36 masih bisa. masih bisa. Nah, makanya ini adalah sebuah kesempatan buat kita, sebuah opportunity dan tentunya memberikan dampak yang cukup luar biasa. Efek dominonya baik Ya. di bidang usaha dan sebagainya dan utamanya sesuai juga dengan amanah Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, ada konten lokal yang 10%. Artinya kan ada perlu nih kalau sebenarnya misalnya sekitar 30 TV ya misalnya kan, 30 TV kemudian masing-masing bisa siarannya 20 jam berarti 2 jam. Oke. 2 jam kali 30 TV berarti sehari itu perlu 60 jam lokal konten. Kan luar biasa kesempatan ini. Yuk anak-anak muda kreatif nih, inilah industri kreatif yang harus kita kembangkan. Di samping kita juga bisa mempromosikan budaya Kalimantan Barat dan sebagainya. Ya seperti ini dalam kesempatan ini kami juga dari KPID sangat senang sekali dengan kehadiran kami memanggilnya kadang-kadang ketua besar nih. Iya. Karena kan ada ketua ya ketua Betul. KPID. Jadi untuk membedakan dengan ketua KPID itu gimana? Kita bilang aja ketua besar lah gitu ya. Nah, dengan kehadiran beliau ini jujur saja Ya. kita juga memperkenalkan kepada Mas Agung nih. Mas Agung makanya dari kemarin ya Mas Agung kan datang hari Senin. Dari kemarin tuh kita ajak ada makan ini minum Wisata kopi. kuliner. Kuliner. Waduh, asik. Kopi terus bubur padas. Bubur padas. Bubur padas. Doyan ya Mas ya? Oh, Doyan. Doyan, Masya Allah. saya bilang agak aneh nih Mas Iya. Agung. Oh ya, tapi beliau yang luar biasa tadi subuh. Bayangkan setengah Jam 5, jam 4 ya? Oh, Jam jam 4 subuh. Jam 4 sudah nongkrong di warung kopi Waduh. Asyang. The Iya. Legend of Pontianak kan? Jam 4 ya Pak? Bukannya dari tadi malamnya ya? Bukan. Bukannya jam 4 katanya. Jam 4. Jadi kita tongkrongin aja jam 4. Ditongkrongin jam Beneran ya jam 4 ya? di Beneran malam jam ini? 4. Udah buka sih, pas Udah saya buka, datang udah buka. Iya. Ya kan ini kan hal ini. Jadi dengan adanya tamu-tamu, dengan adanya podcast ini, dengan adanya Iya, kehadiran ini, kita bisa mempromosikan. Betul. Beliau jadi tahu, oh iya ini seperti ini gitu. Iya. Termasuk ada kalau saya tanya beliau, ternyata beliau itu baru tahu. Cai kue kan kalau di sana ini ya, apa yang lurus-lurus panjang digoreng. Digoreng. Iya. Kalau ini kan dikukus nih. Oh ini cai kue Pontianak. Ayo. Nah wisata kuliner, wisata daerah, wisata makanan dan sebagainya. Nah itu kan terus kemudian juga waktu kami menghadap ke asisten 1 di provinsi, kan kebetulan kemarin itu kan hari berkabung daerah. Iya, Beliau tanggal 2. baru informasi ini sejarah ini. Iya, nah, betul. artinya demikian dan kami mohon juga nih dunia penyiaran untuk lokal konten. Yuk saling apa istilahnya Kolaborasi. kolaborasi. Kita betul. kolaborasi harus bisa jadikan industri kreatif tuh lebih Betul. maju lagi. Karena kan kita termasuk subsektor ekonomi kreatif nih, Iya. radio sama televisi nih ya. Itu. Kalau nggak kolaborasi susah. Dan Teh Heri jujur aja, Ya. Mas Agung adalah kali perdana ke sini. Makanya Oke, luar Masya biasa ya. Saya sangat kayak mendapatkan anugerah luar biasa Iya kita ya. senang banget loh. Mas apa bapak ya? Mas aja. Mas aja. Jadi oke. saya tuh sudah keliling ke daerah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kecuali Kalimantan nih. Kalimantan tuh Pontianak, maksudnya Kalimantan Barat. Iya. Kalteng sudah ya. Kalteng Mas sudah, Agung. Kaltara Kaltara. sudah. Udah lewat ya. Sampai Nunukan tuh bahkan. Terus Kalbar sudah, Kaltara, Kalsel sudah. udah. Kalbar baru nih. Kalbar baru. Kalsel sudah, Kaltim, Kaltara, Kalteng. Nah, terakhir di sini. Padahal Terakhir, Mas ya Allah, Agung ini destinasi sudah akhir. 6 tahunan loh Iya, menjadi iya, komisioner dan ketua Udah lama juga. KPI Pusat itu. Alhamdulillah kan Iya, di senang ujung banget ini kita malah kita nih yang kedapatan ini. Iya makanya serang banget juga nih sudah bisa nongkrong di podcastnya Radio Mujahidin Iya. ya. Saya pengennya kalau bisa 5 hari 6 hari gitu. Iya betul. Ini pembicaraan pun pengennya saya panjangin Panjangin gitu. Cuman gitu. tadi ya durasi. Iya. katanya. Iya, Kita iya. ditunggu juga nih subhanallah ya, Iya. sebuah berkah yang cukup luar biasa menurut saya. Saya sekali lagi juga di dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih sama Iya, Mas Agung, ketua besar kita, dia ketua KPI Pusat ya, dengan kehadiran di sini dan tentunya mau diajak repot-repot sampai jam 4 subuh digoyang kalau cek orang mah gitu. Iya, kurang. Ini Pak mohon maaf bahasa Indonesia aja Bahasa Pak. Indonesia iya. Hanya Siap. saya yang mengerti masalahnya.
Ya, begitu. Jadi Ya, alhamdulillah ya. Kita pun merasa mohon senang. izin, Ya minum silakan, kopinya enak nggak apa-apa. ini. Bismillah. Yang bikinnya siapa dulu Pak? Nanti kan yang nggak penting bisa di-cut ya. Iya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini nggak apa promosi kan, kita bikin Nggak warung kopi apa-apa. nanti di sini. Ini juga kopi khas Pontianak ini. Karena kita terkenal ya kulinernya juga Ya, di minum kopi. Dan alhamdulillah, yang banyak pastinya mudah-mudahan nanti sepulangnya dari Pontianak ini Mas Agung bisa juga mempromosikan Ya. ke Iya. pusat gitu kan. Seperti Promosiin Radio Mujahidin maksudnya siap. Pak. Ini kan podcastnya Insyaallah. ditaruh di YouTube kan. Di YouTube. Pasti bagian. Iya. Bisa Nanti kita ditonton. share Di-share ke lagi. Siap. Mas Agung, nanti Bapak minta tolong share. Siap. Jadi lebih banyak juga bukan karena lebih banyak yang nonton atau apa, tetapi manfaat dan informasi Betul. Iya. atas apa yang disampaikan oleh Betul. Bapak Ketua dan Bapak Ketua di Ya. Kalbar juga. Kan bingung Ketua ketua, besar, makanya ketua besar. Oke. Ini ketua. Bapak Ini Ketua Radio besar. Mujahidin dapat anugerah ya, Iya. Kang Ikur ya, Iya. dari KPD Alhamdulillah. Dari Kalbar. KPD Kalbar. Iya. Bapak mau bacain? Nah, saya lihat wah ada Iya. penghargaan. Peduli perempuan ya, dan namanya Iya. penyiar radio terbaik begitu. Ya jadi alhamdulillah Teri ya kalau Iya. untuk ASO di sini ya saya mewakili Perkembangannya juga. berarti Perkembangannya insya Allah Record lagi yang iya, ini ya. berarti. cukup luar biasa dan bagus Iya, tentunya dan alhamdulillah. harapan kita ke depan bukan hanya di zona 1 dan Iya. di zona 3 juga nanti dilanjutkan dan kemudian yang jelas begini bahwa di Kalimantan Barat banyak black spot area ya. Black spot area jadi harapan ke depan apakah nanti akan diambil alih oleh TVRI ataupun oleh pemerintah ya. Begitu ya Mas Agung ya. Iya. Bahwa akan di cover ya. Jadi gini, daerah blank spot itu kan daerah yang harus dialiri oleh siaran. Betul. Walaupun di sana jumlah penduduknya sedikit, ya. Tetapi kita lihat di Undang-Undang Dasar itu kan disebut di pasal 28 ayat F bahwa informasi itu kan hak asasi. Iya. Nah, salah satu sumber informasi yang terpercaya itu dari televisi. Betul. Kita menjamin informasi yang benar sesuai dengan hak asasi manusia. Itu jelas di Undang-Undang Penyiaran. Nah, karena kewajiban dari konstitusi tersebut, ya, maka mau tidak mau daerah blank spot harus ada siaran. Nah, Harus diisi. salah satu alternatif adalah MUX, dibuat MUX TVRI. Ini istilah teknis ya, Iya. multiplexer tadi. Ya. Di mana nanti frekuensi bisa 12 TV. Nah, memakai MUX TVRI nanti TVRI biasanya pakai 4 tuh. TVRI nasional, Lokal. regional atau lokal, sport dan Sport world. dan world. Nah, sisanya itu nanti dipakai untuk menampung TV-TV swasta. Swasta. Cuma kalau saya lihat ya Pak, dari semua yang diinformasikan ini, PR terbesarnya adalah sosialisasi. Iya. Ya, ini salah satu Ini salah bentuk satunya. sosialisasi. Gitu kan. Cuma mesti gede-gedean juga sih ya Pak Iya, ya. jadi gini alhamdulillah ya kalau sosialisasi di kita sudah dijalankan. Hanya kembali kan memang saat ini khususnya di zona 1 misalnya ini kan masih simulcast. Yes. Jadi artinya ada yang analog, ada yang digital. Nah, kadang-kadang masyarakat kan masih bisa nonton di analog, udah cuek aja gitu ya. Walaupun mereka tahu karena di analog pun tetap ada tuh modi apa kan segala macam ya diinformasikan. Tapi mereka belum mau beli kenapa? Karena mereka berikan masih di analog masih bisa. Nah, Iya, nanti di 2 November 2022 itu benar-benar nggak ada lagi analog. Betul. Nah, Iya. barulah pada membeli itu apa STB tadi gitu. Berarti kita sebagai insan media ini memang harus sudah menginformasikan Iya. terkait konversi analog Iya. ke digital. Karena ini. keuntungannya tadi besar banget ya kan saya sampaikan. Yang 3 tadi itu. Kita bisa 5G, konten lebih Iya. banyak, terus lebih jernih. Nah, jadi memang ya saya mengimbau selaku ketua KPI di forum ini agar masyarakat yang menyaksikan podcast ini yang pertama itu tolong dicek TV-nya. Kalau Oke. TV-nya sudah digital aman. Ya. Yang kedua kalau masih analog beli Siap. set-top box. Di marketplace ada atau beli di toko elektronik tadi kata Kang Ikur. Kalau kita ke toko TV ya, Ya. itu mau beli STB orang sudah tahu. Oke, langsung Nah, aja beli STB Ya, gitu. karena kita harus sudah maju selangkah teknologi kita. Betul. Orang bilang kalau di internet tuh ada upgrade digital. Ini upgrade televisi juga upgrade internet.
Iya. televisi jadi digital, internet jadi 5G. Kita harus sudah merujuk ke sana. Jadi Oke. masyarakat mensupport ini karena bagus banget sih buat masyarakat. Ya, Buat kita juga nih bagus gitu, bukan sesuatu yang memberatkan, apalagi mengecewakan atau menyedihkan, Betul. malah menggembirakan. Menggembirakan, betul-betul simbiosis mutualisme. Iya. Iya, Sangat benar. untung ke sini untuk Memang untuk ini Dua-duanya untuk rumah tangga yang di bawah kategori atau terdaftar di PKH ya. Kemensos ya, Kemensos PKH. itu mendapatkan subsidi Oke. set-top box cuma-cuma Iya, gratis. gratis. Nah, tetapi buat rumah tangga seperti Mbak Eri ya nggak dapat, harus Beli beli. sendiri. Jangan TV-nya sudah digital, kita kan nggak tahu. bisa jadi karena saya belum ngecek ya Pak ya. Iya, Nanti saya digital. coba cek lagi deh. D, Karena, A, strip D ya, gitu di Iya. remote-nya ya. Kalau saya nih, misal TV saya masih analog, kita mau ganti ke digital, tukar tambah aja, Betul. tukar tambah karena kan lama ya, awetnya lebih lama pasti tuh. Jadi kalau TV-nya Ecovilla itu sudah digital, Nggak itu usah pakai tidak STB. perlu Nggak usah. menggunakan STB lagi. Dan cara ngeceknya, mohon maaf, cara ngeceknya itu Ecovilla bisa dicek di remote-nya, itu ada tulisan A strip D. Ya Pak ya, Iya, begitu ya betul. kira-kira, atau enggak di kotaknya itu, kotak pembungkus televisi itu ada tulisan DTV, begitu Ya, Pak? atau di Iya. kotak TV, maksudnya kan TV itu ada layar, ada kotaknya flatnya kan. ya, Nah, itu flatnya yang biasanya hitam, di ada TV. tulisan DTV-nya. Pokoknya di TV ada di TV itu, di PBT. pokoknya Oke. DT lah. Iya, Bisa pokoknya digital gitu. setelah melihat dan menonton podcast ini langsung cek TV-nya Ecovilla. Dan kemudian juga Ecovilla yang berniat mau membeli TV baru, Iya. ya bilang Pak, saya mau beli TV yang digital. Oh, Iya. kalau mau beli ya. Gitu. Iya, beli TV yang digital orang udah tahu kok. Udah Jadi tahu. Ya, jadi nggak repot ya. pakai STB. Mungkin juga masih ada sih TV analog yang dijual di toko elektronik. Ya, kita nggak tahu. Yang jelas yang flat itu kan belum tentu semuanya digital. Belum tentu Jadi semuanya kita digital. sebagai pembeli harus memastikan ke penjualnya kita mau beli TV yang digital. Yang digital. Iya, betul. Oke. Itu ya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Ecovilla rahimakumullah yang telah menonton ya tayangan podcast Ruang Tengah Radio, podcastnya Mujahidin FM ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Besar dan Bapak Ketua KPI Kalbar ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Dan tadi ingat ya, analog itu harus dikonversikan ke digital. Kita sama-sama mensosialisasikan ASO ya. Analog switch off. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.